ngaji. Ternyata lambat laun saya mulai memahami tentang konsep ini dalam permasalahan zakat fitrah juga. Jadi ketika nanti seorang anak, ya, ada orang tua punya anak dia ini lagi dalam tahap belajar ilmu agama, maka orang tua tersebut wajib untuk menafkahinya. Wajib menafkahinya. Tapi kalau seorang anak kok tidak mau belajar ilmu agama, disuruh ngaji kok disuruh ngaji, disuruh mondok kok enggak mau, ya, milih di rumah saja, maka orang tua boleh untuk tidak menafkahi, alias menafkahinya hukumnya sunnah, tidak wajib, ya, enggak wajib. Nah, itulah ancaman yang saya dapatkan ketika saya transisi dari SD menuju SMP waktu itu. SMP tapi tidak ngaji loh ya. SMP tapi tidak ngaji, fokus umum saja, enggak mau ngaji. Ini ancaman dari orang tua saya. Oke, niku. Jadi ini berkah dari ancaman ya. Wahai mbak-mbak santri dan santriwati, kalian kalau diancam sama orang tua kalian suruh berangkat ke pondok, jangan susah ya, jangan sedih. Hasilnya seperti ini, seperti beliau ini, Masya Allah luar biasa, tabarakallah. Dan belum selesai, beliau sudah jelas kalau tamatan Lirboyo, apalagi ahlul qoryahnya Lirboyo, pasti udah paham agama, paham fikih, paham Al-Quran. Ini ditambah lagi beliau sudah menamatkan program strata sarjana dan magisternya. Masya Allah. Ditambah lagi sekarang sedang menempuh program doktoral di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng lagi narasumber kita ini, sudah terjamin. Ya. Kemudian biografi untuk pemateri kedua yaitu Ning Haja Sela Hasina. Beliau putri kinasih dari Romo Kiai Haji Ahmad Romo Kiai Haji A H S Zamzami. Ini saya ingin klarifikasi. Ning, nyun ngapunten, sering saged mau se. Ahmad Hasan Syukri. Ahmad Hasan Syukri. Niki kersane sedoyo semua audien, barangkali yang habis ini ada yang mau melanjutkan ke Lirboyo, biar kalau tawasul lebih fasih. Karena kalau dicari di internet, ini ya karena dari saya kemarin nunggu biodata biografi beliau lama banget, akhirnya saya nyari sendiri nih. Ya, dari biografi itu Kiai Haji titik A H S Zamzami Mahrus. Nih, alhamdulillah sudah dapat pencerahan langsung dari putrinya Romo Kiai Haji Ahmad Hasan Syukri Zamzami Mahrus, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Berarti beliau berdua ini masih sepupuan. Nggih, masih sepupuan. Yang Buya Kafa kakak, Abah Zam adiknya. Jadi pernikahan persepupuan. Di sini juga ada ya sebentar lagi. Semoga Neng Iza dan Gus Febi diberikan kelancaran sampai hari H. Ini kalau yang lah umpetan. Ini kalau yang cantik banget nih kacamata, tapi yang Guse, oh enten alhamdulillah. Nih kalau ini persepupuan nih. Enak kok. Enak. Enak terus Neng. Lanjutkan. Testimoni yang sudah pernah. Nggak perlu belajar periparan, kata kalian ipar adalah maut. Kalau ini nggak ada. Nggak ada ceritanya ipar adalah maut karena semuanya sudah keluarga dari awal.
Sudah langsung jadi saudara semua, jadi nggak ada maut-mautan, aman jadinya. Kalau kayak saya masih takut maut-mautan ya. Beliau ini mengawali pendidikan dari Pondok Pesantren Putri, Pondok Pesantren Putri Murattilil Quran Lirboyo Kediri. Kemudian dilanjutkan di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiat Lirboyo Kediri lagi. Dan beliau menghafalkan Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Isom Mayong Jepara. Ada yang alumni sana? Pada tahun 2021 beliau menjuarai MHQ Musabaqah Hifdzil Quran 30 juz tingkat nasional. Perlu diklarifikasi kalau Sesuai data nih. mboten Apa nggih? Kula kudet berarti niki lah. Kula kudu sinau teknologi teng ning Sela. ini kok kayaknya kurang. Jadi kalau MHQ nanti disampaikan dikira MHQ nasional. Nggih, Kang Ya, Leres. tidak pernah. Yang pernah itu dulu diadakan oleh Kakanwil Jawa Timur. Jadinya Jawa Timur tingkatnya. Tingkat Jawa Timur. Kapoldakap, Tak Kapoldakap Jatim nggih. Kapoldakap Jatim nggih. Oh niki sampun diklarifikasi nggih. Juara 30 juz MHQ tingkat Kapoldakap Jatim. Tapi kadosipun nate nderek yang nasional kalau semerap insyaallah. Iya nanti, cuma nggak menang. Cuma ikut tok. Masya Allah. Ya. Beliau selain mahir di bidang agama, fikih, khususnya fikih wanita, ya. Ini beliau pakarnya, fikih wanita. Siapa yang tidak kenal, yang tidak punya Instagram, nanti belajar sama beliau. Mengapa ini sebuah tantangan ya? Jadi adanya digital, adanya teknologi itu kalau dari beliau berdua ini, pemateri yang luar biasa ini, ya tidak hanya ahli ilmu saja, tapi juga ahli teknologi. Langsung saja untuk lebih detailnya, untuk pemateri pertama kita akan menyampaikan tentang mendidik dengan membaca Al-Quran di era disrupsi 4.0 kepada Gus Haji Ahmad Kafa. Kurang lengkap, ngapunten. Gus Haji Ahmad Kafabi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin kiram yang kami muliakan, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, para hadirin hadirat, para yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhar, yakni almarhum Kiai Haji Munawwir Abdurrahim, almarhum Kiai Haji Muslih Abdurrahim, keluarga besar almarhum Kiai Haji Munawwir Abdurrahim, keluarga besar almarhum Kiai Haji Muslih Abdurrahim, keluarga besar Kiai Haji Mu'in Abdurrahim, keluarga besar almarhum Kiai Haji Muharrar Bahruddin, keluarga besar Kiai Haji Muharrir Abdurrahim, keluarga besar almarhum Kiai Haji Mubarrir Abdurrahim, keluarga besar Kiai Haji Marsyudi Syuhud, keluarga besar Kiai Haji Ahmad Budairi Hashim. Semoga beliau-beliau semua oleh Allah senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kami banggakan pula kepada rekan-rekan para peserta seminar pada siang hari ini, semoga teman-teman di sini oleh Allah senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan. Semoga diberi kemudahan dalam keilmuannya,
Amin. Semoga diberi kemudahan dalam jodohnya. Amin. Enggak pakai amin, ini enggak terlalu amin. Ini apa enggak niat untuk nikah ini anak-anak ini ya. Ya. Generasi Z itu generasi yang harus semangat dong ya. Generasi yang tak pantang arah. Generasi yang harus tetap bahagia meskipun jodoh entah kemana gitu ya. Tetap ya, tetap semangat meskipun cintanya tidak terbalas, maka mintalah doa agar mendapatkan jodoh yang pantas ya. Generasi-generasi yang suka pinjam 100 agar silaturahmi tidak putus. Tapi buat apa pinjam 100 kalau hubungan tidak pernah dibawa ke jenjang yang lebih serius. Alhamdulillah, semoga teman-teman di sini oleh Allah diberi keberkahan. Diberi keberkahan muassis dari Pondok Pesantren Al-Azhar. Baik, langsung saja. Karena temanya ini adalah Al-Quran, tadi sudah saya sepakati sama istri saya. Nanti saya di poin pertama yakni tentang bagaimana belajar dalam membaca Al-Quran dan nanti setelah khusus untuk bagian tahfidz ya. Maka yang perlu saya garis bawahi untuk pertama kali yang perlu kita bahas, kita ini sebenarnya oleh Allah sudah diberi takdir yang luar biasa. Sudah diberi nikmat yang luar biasa, namun kadang nikmat itu kita tidak ala wasalan dumateng Yai Haril. Ngapunten ya, mohon maaf. Jadi yang perlu kita sadari bahwa takdir yang membawa kita di Pondok Pesantren Al-Azhar adalah takdir yang mulia. Ya. Karena sering sekali dari Kiai Lirboyo, Masyayikh Lirboyo menyampaikan ini kepada para santri bahwa ketika kalian semua ditakdirkan oleh Allah bisa menempuh pendidikan agama di pondok pesantren, bisa mengagungkan atau bisa menghidupkan atau mempelajari ilmu-ilmunya Allah, tandanya oleh Allah panjenengan semua, kalian semua ini ditakdirkan baik. Ya. Jadi takdir baik, takdir mulia adalah takdir yang jenengan alami sekarang, yakni bisa ditakdirkan untuk mengaji. Bahkan kita sudah sering mendengar tentang manfaat daripada orang yang mengaji. Bahkan di antara salah satu dawuh Romo Kiai Haji Anwar Mansur, salah satu pengasuh Lirboyo, bahwa beliau mengatakan orang yang berangkat ngaji itu sama juga dia berangkat menuju surganya Allah. Ya, berarti dengan panjenengan kalian semua ini hadir di tempat pengajian ini di pondok pesantren, ini berarti kalian ini sama juga berusaha untuk menuju surganya Allah. Sahalallahu thariqan ilal jannah, akan dipermudah untuk menuju surganya Allah. Ini adalah salah satu kemanfaatan orang yang ngaji. Bahkan di luar itu, derajat orang thalabul ilmi, orang yang menghidupkan agamanya Allah ini derajatnya disamakan dengan orang yang mati syahid, syuhada. Idza mata talibul ilmi mata syahidan. Derajatnya sama seperti halnya derajatnya orang yang mati syahid. Orang yang sedang menempuh ilmu ketika meninggal, maka status meninggalnya yakni meninggal dalam keadaan syahid. Dia masuk surga tanpa adanya hisab. Ya. Yang mana beliau Romo Yai Anwar Mansur, para masyayikh Lirboyo menggunakan dalil wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu. Terutama menghidupkan agama ilmunya Allah, ilmunya Allah. Terus di sisi lain
Termasuk mempelajari ilmu Allah adalah mempelajari Al-Quran. Kita sudah mengerti ada sebuah ayat yang mengatakan Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadlullah, dengan keutamaan Allah. Ya, ini beberapa ulama mentafsiri fadlullah ini banyak. Ada yang mengatakan fadlullah ini berupa Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran ini kita sebagai muslim wajib atau dianjurkan untuk falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita dianjurkan untuk senang bergembira terhadap Al-Quran yang datang kepada kita. Kenapa harus senang? Karena sesuatu yang dinisbatkan dengan Al-Quran semuanya mulia. Sesuatu yang dinisbatkan dengan Al-Quran semuanya mulia. Innal Qur'an anzalallahu bi absohil lughat ala ashrafir rusul. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan memakai lughat yang paling baik atau terbaik. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Yang mana kita tahu bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Bahkan lughatu ahli jannah itu atau bahasanya ahli surga memakai bahasa Arab. Ya, bukan bahasa semut, bukan, apalagi bahasa cacing itu enggak, ya. Makoli apa itu ya. Bukan, ya. Tapi pakai bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Ya, ini ala asrofir rusul, yang mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang paling mulia, yakni siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kan kita sudah memetakan. Oh, berarti bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan Al-Quran. Nah, bahasa Arab adalah menjadi bahasa yang paling mulia. Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad adalah kanjeng Nabi yang menerima Al-Quran. Oh, berarti Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Dan diantarkan oleh malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Ya, nazala fihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdzirin. Ya, yang mana Al-Quran tersebut ini diturunkan oleh Ruhul Amin. Jadi kalau bahasa kasarnya ya, malaikat Jibril itu sebagai tukang pos, tukang antar paket. Itu kasarnya ya, bahasa kasarnya tukang antar paket, yang mana Al-Quran dikirim dari Allah, dari Lauhil Mahfudz kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat Jibril yang membawa Quran ini loh, ya, yang membawa Quran ini loh, menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Dan diturunkan kepada ala ashrafil ummah. Al-Quran ini diturunkan kepada kanjeng Nabi untuk disampaikan kepada umat yang paling mulia. Umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ini berarti kan sesuatu yang dinisbatkan kepada Al-Quran semuanya mulia. Ya, maka di antara umat Muhammad juga ini juga ada pembagian. Umat Muhammad yang ditakdirkan oleh Allah bisa selalu bersama dengan Al-Quran. Umat Muhammad yang ditakdirkan oleh Allah selalu bisa bersama dengan Al-Quran, ini adalah termasuk umat yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebuah makalah, ketika kalian bisa membersamai Al-Quran di dunia, maka Allah akan membersamai kalian dengan Al-Quran ketika di akhirat. Ya, jadi kita ini ditakdirkan bisa membaca Al-Quran, bisa deres, ini termasuk pilihannya Allah, ya, pilihannya Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la hasada illa fisnataini. Beliau itu pengen seperti dua orang yang beliau sebutkan.
Yakni yang pertama adalah seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Al-Quran tapi dibaca setiap malam dan setiap hari. Nah kita ini statusnya bagaimana? Sudah diberi Al-Quran sama Allah tapi nggak mau baca. Memang membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, benar. Tapi tergantung kita. Kita ini mempunyai kitab suci berupa Al-Quran, tapi eman kalau kita tidak memanfaatkan. Al-Quran itu syafi'an li ashabi. Eman kalau kita tidak memanfaatkan Al-Quran. Kita sudah ibarat kalian sama Allah sudah disediakan ini, ada mobil Pajero, ada mobil Alphard, ada sepeda motor. Terserah kalian mau milih mana. Ya. Kita sudah disediakan sama Allah. Sudah disediakan pilihan sama Allah untuk kita mau seperti apa nantinya. Ya. Kita sudah disediakan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu syafi'an li ashabi, bisa mensyafaati seseorang yang mempunyai Al-Quran. Dalam hal ini terbiasa membaca Al-Quran. Ya. Maka inilah pentingnya kita ketika kita menjadi seorang muslim harus bisa memperlakukan sebetul-betulnya kita, atau bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran itu harus bagaimana. Ya eman kalau panjenengan sebagai orang muslim tapi Qurannya tidak pernah dibaca, itu eman-eman. Ya, memang hukumnya sunnah, hukumnya fardu kifayah membaca Al-Quran itu. Ya, sunnah muakkad juga ada yang qaul yang lain. Tapi eman-eman kalau nggak dibaca. Al-Quran itu syafi'an, mensyafaati. Bahkan dalam keterangan kitab Tajwidul Qalam dikatakan Al-Quran itu mensyafaatinya sebelum kita terkena adab. Kalau beberapa syafaat yang lain itu biasanya mensyafaatinya ketika kita sudah kena azab. Ya, sudah masuk dalam azab, sudah terkena siksa, itu baru disyafaati. Kalau Al-Quran sebelum kita masuk terkena azab, Al-Quran sudah mensyafaati kita. Itu kalau seandainya kita sebagai muslim rajin untuk membaca Al-Quran. Bahkan Romo Kiai Mahrus Ali pernah mendawuhkan ini kepada para santri. Kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran istiqomah sehari 1 halaman, maka bacalah Al-Quran setelah sholat 1 hari 1 ayat. Gak apa-apa, no problem. Wah, no problem. Itu bahasa Kediri itu ya. Bahasa Kediri, bukan bahasa Ciamis itu. Kalau bahasa Ciamis itu sabodo teing, itu ya bahasa Ciamis itu ya. Ya, itu adalah apa namanya? Motivasi, tasjid itu adalah semangat dari Bayi Mahrus supaya anak-anak mau membaca Al-Quran. Ya, syafi'an li ashabi. Nah, maka dalam proses kalian semua ini belajar untuk bisa membaca Al-Quran, yang perlu diperhatikan adalah peran seorang guru. Pinternya kalian untuk memilih guru kalian untuk belajar membaca Al-Quran. Jangan salah pilih guru, ya. Karena al-ilmu ma'khudhun min afwahi syuyuh, apalagi soal tajwid, ya. Ilmu itu diambil dari mulutnya sang guru, apalagi soal tajwid. Dan kalau kita mempunyai guru, berarti kita mempunyai sanad. Ya. Kenapa? Masalul ladzi yartaqi. Seseorang muslim yang dia belajar ilmu kok tidak mempunyai sanad, yatlubu al-ilma bila sanadin kama yartaqi as-sutha bila sulamin. Seseorang muslim dia kok mencari ilmu tidak memikirkan sanad. Wes tempatnya saya dapat ilmu, gak perlu sanad-sanatan, gak apa-apa. Gak lihat gurunya, gak lihat sanad gurunya. Yang penting saya belajar ilmu, gak butuh sanad, gak butuh guru. Ibarat kalian naik ke atap tapi tidak memakai tangga. Nah ini sanad itu penting, ya. Maka kayak keilmuan atau di pondok pesantren Al-Azhar ini kita sudah jelas, kita sudah mengetahui bagaimana sanad-sanad dari para masyayikh, sudah jelas, nggak perlu dibimbangkan lagi, diragukan lagi. Ya, insya Allah sanad beliau akan sampai kepada Rasulullah SAW. Ya,
kalau dulu ya terkait masalah sanad. Kalau dulu untuk sanad Al-Quran itu bisa diperoleh dengan cara ini dulu ya, pas zaman sahabat. Nabi membaca, sahabat mendengarkan. Ini bisa dapat sanad. Jadi sahabat tidak membaca, hanya mendengarkan saja. Itu sudah bisa mendapatkan sanad. Tapi kalau untuk zaman sekarang, cara mendapat sanad harus seorang murid membaca Bismillah Al-Fatihah sampai khatam di depan guru. Ini cara mendapatkan sanad. Kok bisa? Bedanya apa? Bedanya kalau zaman dahulu murid tidak baca, yang baca itu Kanjeng Nabi, sahabat tidak baca, yang baca Kanjeng Nabi, itu sudah bisa dipastikan bacaannya sahabat fasih. Alias sahabat gak perlu baca, sudah dipastikan, oh ini pasti fasih. Kalau sekarang gurunya baca, muridnya gak baca, belum tentu fasih. Ya, kadang alhamdulillahirabbil ngalamin, ya. Belum nanti kalau Sunda itu innallaha khabirum bima taf'alun pakai P. Ah, ini repot ini. Masa padahal hurufnya fa malah jadi apa? P. Benar atau enggak? Ada yang kayak gitu? Ada. Coba mau lihat orangnya mana? Kalau kata Gus Ikdam, uangnya teko. Nah, ini ya. Ini supaya, karena apalagi urusan tajwid ya, harus di depan guru. Gak boleh kita gak mempunyai guru. Maka adanya fenomena Darul Quran yang tidak mempunyai guru, hanya sistem saja, itu salah. Ya, rumah-rumah Quran, rumah tahfidz yang tidak ada kiainya, itu salah. Maka ini adalah salah satu cara untuk kita belajar membaca Al-Quran di era sekarang. Ya, bagaimana hukumnya membaca Quran pakai YouTube? Gak boleh, karena gak ada gurunya. Ya, gak ada gurunya, gak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi berbeda kalau bukan Al-Quran. Kalau ngaji-ngaji biasa, maka tetap sambung. Berbeda kalau Al-Quran harus ada pembacaan murid kepada guru. Kalau selain Quran, kayak ngaji-ngaji biasa, ngaji Riyadhus Shalihin, Bukhari, kita mendengarkan streaming dari YouTube kiai, boleh tetap sambung sanadnya. Karena tidak ada ketentuan harus membaca di depan guru. Nah, kalau Quran khusus Quran harus membaca di depan guru. Memang membaca Quran itu hukumnya sunnah, muakkad atau fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Nah, maka ada hadis yang berupa rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknatinya. Sebab apa melaknati? Kok kita sudah membaca malah dilaknati Al-Quran? Kita sudah membaca Al-Quran tapi kok malah dilaknati? Kenapa dilaknati? Karena kalian membaca Quran dengan sembrono. Apa sembrono itu? Ceroboh. Ya, tidak pakai tajwid, wakofnya salah. Ya, terus seharusnya wakofnya di sini malah di situ, ibtida'nya salah. Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Terus innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Ini kan kalau dalam segi makna kan membahayakan. Sesungguhnya Allah fakir, kita sugih. Lah kan ini yang bahaya. Ya kan? Ini kalau enggak paham betul memahami wakof ibtida'nya bahaya ini. Maka perlu kita mempelajari Al-Quran khususnya di era sekarang ini. Gak boleh pakai YouTube, ya, kecuali kalau ngaji-ngaji yang lain selain Al-Quran, monggo. Maka selain adanya peran guru, yang perlu diperhatikan adalah tentang masalah adab, ya, adab seorang murid kepada guru, ya. Ini yang mungkin sering juga saya sampaikan kepada di momentum-momentum seminar, ketika ada seorang murid belajar di sebuah lembaga, maka kewajiban seorang murid harus taat kepada gurunya. Gak boleh, dan juga wali santri, terutama wali santri. Gak boleh kok seorang murid ngaji di pesantren kemudian tanya,
kenapa kok di pesantren ini kayak gini, kenapa kok gini-gini, nggak boleh, harus ikut apa yang menjadi ketentuannya. Wali murid juga sama, jangan mengajari anak untuk melawan peraturan pondok. Ini adab dalam belajar memahami Al-Quran, belajar dalam masalah untuk memahami Al-Quran. Saya sering juga menyampaikan ini. Ada sebuah cerita dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa waktu itu pengen sowan kepada Nabi Khidir, meminta izin supaya diperkenankan untuk mondok dengan beliau, untuk mondok di tempatnya beliau, untuk belajar dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa hal attabi'uka. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, apakah boleh saya belajar dengan kamu ya Khidir? Apakah boleh saya mondok di sini ya Nabi Khidir? Ini juga menjadi hikmah bagi para wali santri dan calon wali santri, para santri-santri yang nanti kelak mempunyai anak. Kalau kalian memondokkan anak, adabnya adalah memintakan izin kepada kiai. Jangan langsung anak dilepas kayak ayam gitu, jangan. Sowan ke kiai Muharrar, saya meminta izin anak saya diperkenankan untuk mondok di sini, boleh atau tidak. Itu adabnya, ya. Jangan langsung lepas saja. Kalau kiainya bilang monggo, baru mondok. Kalau kiainya bilang tidak boleh, ya baru nggak boleh. Tapi nggak mungkin, insya Allah nggak mungkin kiainya bilang nggak boleh. Ya, ini adabnya harus meminta izin. Nah, Nabi Khidir sedikit ragu atas niat daripada Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir menyampaikan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak akan kuat Nabi Musa, kamu nggak akan bisa sabar belajar di tempat saya, kata Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa meyakinkan Nabi Khidir. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amro. Wahai Nabi Khidir, percayalah saya akan menjadi pribadi yang sabar. Saya akan manut terhadap panjenengan, ya. Akhirnya Nabi Khidir, oke, qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu mau mondok di sini, kata Nabi Khidir, kalau kamu mau mondok di sini, syaratnya kamu harus mengikuti semua peraturan pondok ini. Kalau di dalam Quran, kalau kamu mau mondok di sini, kamu belajar sama saya, kalau kamu mau mengikuti saya, syaratnya satu, kamu jangan banyak bertanya. Kalau bahasa Jawanya, ojo kakean takok. Ya, paham? Ojo kakean takok. Kalau Sundanya apa? Apa bahasa Sundanya ya? Tong kompananya. Ya, tong kompananya. Ya. Tongko nanya. Ini kayak pawon baraya ya. Apa? Tongko nanya. Tonggo baranya. Tongko bananya ya. Tongko bananya. Ya, tonggo baranya. Tongko bananya. Jangan banyak bertanya. Ojo kakean takok. Itu syarat daripada Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Akhirnya Nabi Musa menyepakati, oke, baik, ya. Terus ternyata ketika satu hari mulai belajar, Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk naik perahu. Fantolaqo hatta idza raqiba fis safinati khoroqoha. Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk naik perahu yang bagus dan ternyata dihancurkan sama Nabi Khidir. Nabi Musa ya kaget, kok dihancurkan mobil bagus. Akhirnya bertanya, Nabi Khidir, ini kok mobilnya dihancurkan bagaimana? Kalau bahasa Madura, deremak cong. Itu kalau bahasa Maduranya. Ya, kalau bahasa Sundanya apa ya? Bagaimana ini? Ini nyuwun ngapunten, saya itu sudah hampir 4 tahun di sini tapi dereng sakit. Oh, bahasa Sunda. Ya itu. Bagaimana kok dihancurkan? Nah, ini berarti Nabi Musa telah melanggar kesepakatan
dia bertanya, padahal dari awal nggak boleh bertanya. Akhirnya kata Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wis to tak omongi ojo kakean takok kowe ora sabar. Nek bahasanya kayak gitu. Udah, Nabi Musa meminta maaf, kemudian berjalan lagi ada anak kecil dibunuh anak kecilnya. Fantolaqo hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Dibunuh anak kecilnya. Ya Nabi Musa bertanya, kok bisa dibunuh anak kecilnya? Akhirnya karena bertanya lagi, kata Nabi Khidir, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wis to tak omongi to, ngeyel ae, kakean takok maneh, Nek saiki wong Jawa koyo ngono kuwi. Aduh, bahasanya apa itu bahasa. Nah, akhirnya satu lagi melihat bangunan dirobohkan, tanya lagi. Akhirnya Nabi Khidir berkata semacam ini kepada Nabi Musa. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Wes toh, sekarang kamu pulang saja. Kamu dari awal tidak ikut peraturan saya, tidak manut sama saya, kamu pulang saja. Akhirnya inilah yang menjadi pembelajaran kita, seorang murid, seorang santri, calon para santri dan calon para kiai terutama ya. Ini kalau kalian mondok, maka syarat utamanya adalah dengan manut kepada kiai. Ya, manut kepada peraturan pondok. Enggak boleh, ini sekarang banyak di Lirboyo itu sering malah anaknya diajari sama wali santri untuk berani dengan peraturan pondok. Nak, kamu nanti supaya kamu kelihatan sakit, kamu kasih bawang merah di pantat kamu, nak. Disuruh kasih bawang merah di pantat kamu, nanti kamu akan kelihatan angkat katanya. Loh, kok diajarin jelek ini sama wali santrinya ini. Ya, inilah yang menjadi keunggulan daripada kita yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran itu termasuk karumatun minallahi ilaikum. Akramahallahu alal bashar. Membaca Al-Quran itu adalah sebuah karomah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Keistimewaan manusia bisa membaca Al-Quran. Ya, malaikat itu sempat haris toh, sempat ingin, sempat meri. Apa meri itu ya? Iri ya. Sempat iri dengan kemuliaan yang didapatkan manusia. Sempat iri dengan kemuliaan yang didapatkan manusia. Akhirnya kata Allah, wes kalau kamu pengen dapat kemuliaan itu, kamu dengarkan manusia mengaji. Ya, kalau kamu pengen mendapatkan keutamaan Al-Quran, dengarkan manusia yang sedang ngaji. Maka bagi yang membaca Al-Quran, kalau ngaji hati-hati ya. Karena kenapa hati-hati? Karena kita disemak sama malaikat. Iya, kalau yang nyemak malaikat Jibril enak. Kalau yang nyemak malaikat Israel, ya jenengan bacanya enggak fasih, tajudnya salah-salah, yang budret, yang sumpek malaikat Israel. Ini bacaannya salah-salah, tajudnya kemana-mana, wes tak cabut aja. Cabut akhirnya mati. Mati, goro-goro gara-gara apa? Gara-gara salah baca, soalnya yang mendengarkan itu malaikat Israel. Iya kalau Israel, kalau Israfil coba. Ya, gara-gara sumpek bacaannya salah-salah, gunahnya enggak ada. Ininya jaisnya enggak ada, enggak pakai majais, ini tajuknya mana ini? Wes kesuwen, tak trompet aja ini. Kiamat akhirnya. Wah, kiamat gara-gara bacaannya salah ini repotnya. Maka inilah yang menjadi konstan kepada kita. Dan saya tadi juga menyampaikan di Pondok Nurus Salam ya, bahwa termasuk juga kita membaca Al-Quran, kita ini sama juga dengan mengagungkan, menghidupkan agamanya Allah. Ya, di Al-Quran dikatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan agamanya Allah termasuk membaca Al-Quran, melestarikan Al-Quran, maka dia akan diberi oleh Allah sebagai pribadi yang bertakwa, alias akan dijadikan hamba yang bertakwa.
Maka di ayat yang lain Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika dia sudah dijadikan oleh Allah hamba yang bertakwa, maka dia akan diberi rizki yang tidak diduga-duga. Maka orang yang gemar membaca Al-Quran, insya Allah akan diberi keberkahan rizkinya. Ya, bahkan dalam hadis Nabi dikatakan Al-Quran ghina la faqra ma'ahu. Ya, Al-Quran itu mencukupkan dan tidak ada orang yang fakir, orang yang miskin dengan dia membaca Al-Quran. Jadi ketika senantiasa membaca Al-Quran, maka insya Allah tidak akan dijadikan sebagai hamba yang fakir, melainkan akan dijadikan hamba yang kaya. Pun mungkin itu saja sementara dari saya, nanti akan dibahas lagi lewat diskusi mungkin tentang ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata, nanti ditutup nanti. Syukron kasiron. Terima kasih. Kalau bahasa Sundanya terima kasih, hatur nuhun. Allahu Akbar. Ini paparannya sangat inspiratif sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ini nanti kalau mau ada muskilah-muskilah, sabar dulu, ditahan dulu. Nanti ada sesinya, ada sesi tanya jawab. Ini kita lanjutkan kepada pemateri kedua kita, yaitu Ning Hajah Saila Hasina Zamzami yang akan menerangkan tentang menghafal Al-Quran di era disrupsi 4.0. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhar. Semoga para dzurriyyah Pondok Pesantren Al-Azhar selalu diberikan kesehatan, panjang umur, fi sihatin wa afiyah, fi ta'atillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang hadir pada siang hari ini masih semangat? Alhamdulillah. Saya baru ngobrol dengan Bu Nyai karena teman-teman ternyata hari ini sibuk riwa-riwi, kata Bu Nyai. Kesana kemari, kesana kemari. Agendanya sangat padat ya. Semoga perjuangan teman-teman untuk mengikuti agenda-agenda ini membuahkan berkah semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan apa yang telah Cak Ahmad tadi sampaikan mengenai membaca Al-Quran. Karena tema kita pada sore hari ini adalah membaca dan menghafalkan Al-Quran di era disrupsi 4.0. Gampangnya begini, gimana sih supaya anak-anak sekarang ini pengen ngafalin? Gimana sih supaya anak-anak yang sudah ngafalin tetap semangat? Gampangnya begitu yang akan kita bahas pada sore hari ini insya Allah. Satu yang akan kita bahas pertama adalah kebanyakan dari anak-anak muda sekarang, generasi Z di era gempuran begitu banyak informasi yang mudah mereka terima karena mudahnya kita mendapatkan informasi lewat katanya Ningnya tadi setan gepeng ya. Nah itu adalah mereka kurang minat menghafal, memang benar-benar kurang minat. Awalnya itu karena mereka kurang tahu bagaimana keutamaan menghafal. Dan juga anak-anak sekarang itu kan daya ingin rebahannya tinggi. Daya keinginan untuk malas-malasannya juga sangat tinggi. Malas-malasan dan rebahan sangat tinggi. Sehingga semangat untuk berjuang menghafal ini rendah. Akhirnya
awal yang paling banyak masalah di sekitar penghafal Al-Qur'an ya yang saya tahu. Di sini mungkin sama atau tidak, nanti mungkin kita bisa diskusikan. Kalau yang sering saya tahu itu awalnya mereka berangkat karena terpaksa. Karena yang pingin punya anak hafal Quran itu orang tuanya. Anaknya sendiri belum punya keinginan untuk hafal. Yang pingin punya anak yang menghafal itu orang tuanya. Anaknya belum pingin karena mungkin kurangnya sounding dari orang tua membuat anak ini suka dengan Al-Quran terlebih dulu, baru membuat anak ini mau menghafal. Pokoknya kamu ngafalin, suka nggak suka kamu ngafalin. Akhirnya anak masuk dalam dunia menghafal dalam keadaan terpaksa sehingga mereka melakukannya setengah hati. Itu yang paling banyak saya temui di sekitar saya. Yang kedua, awalnya dia suka nih, lihat misal contoh mungkin tokoh-tokoh sekarang yang bisa dilihat dari penghafal Al-Quran semisal. Oh lihat di beranda ini, moodku tergantung FYP ku. Sering kayak gitu ya, kayak teman-teman kan sering kan ya, mood nikahku tergantung FYP ku. Nah, sama, mood mondokku tergantung FYP ku. Nah gitu, sama anak-anak muda kan begitu, tergantung FYP, yang FYP kebetulan yang lagi ngaji-ngaji. Wah ngaji-ngajinya FYP-nya, hafalannya lancar-lancar. Pingin kayak dia yang ngafalin Qur'annya lancar-lancar, kan begitu. Akhirnya semangat ngafal di awal, ternyata setelah terjun ke dunia menghafal, kok sulit ya. Kok repot ternyata ngafalin itu. Kok enggak lancar-lancar. Ini langsung mendadak jadi puitis. Hujan memang masih air, kenapa hafalanku tetap kocar kacir. Jadi begitu anak-anak sekarang itu. Jadi awalnya semangat tapi karena belum tahu medan dan belum siap untuk menjelajahi dunia menghafal, akhirnya mau mundur, putus di tengah jalan atau lama dalam proses menghafal. Ini kayaknya Cak Ahmad mau nanggepin deh. Teringat kalau bahas masalah hujan itu teringat di FYP itu. Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak zona yang nyaman katanya. Itu kalau zona nyaman, kalau zonanya zona pernikahan gimana? Alhamdulillah, pernikahan dan perjodohan nyaman asalkan dilalui dengan saling keridoan. Luar biasa sekali. Alhamdulillah teman-teman, itu sama. Menurut saya kayaknya problem anak-anak muda zaman sekarang yang menghafal paling banyak rintangan di awal itu. Sehingga penting sekali untuk para orang tua atau teman-teman yang sudah di sini, pertama ketika mau menghafal itu tahu dulu bagaimana fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan menghafal supaya hati ini seneng loh. Awal itu seneng, sama menghafal itu seneng, sama menghafal itu pengen jadi orang yang hafal Quran, sehingga ketika hati ini sudah tertaut, seneng, mau melalui bagaimanapun lika-likunya, bagaimanapun susahnya perjuangannya, mau untuk berjuang. Itu pertama yang harus dipersiapkan. Sekarang kita akan bahas beberapa fadilah-fadilah orang menghafal Al-Quran. Tentu yang pertama, ketika kita menghafalkan Al-Quran, yang akan kita dapatkan, kita melakukan suatu ibadah yang bernilai fardu kifayah. Menghafalkan Al-Quran itu fardu kifayah. Kita melakukan ibadah yang hukumnya adalah fardu kifayah dan tentunya sangat utama. Yang kedua, kita mengikut jejaknya Kanjeng Nabi. Kita mengikut jejaknya para sahabat, para tabi'in. Semuanya ini beliau-beliau, para sahabat, para tabi'in, semua menghafal Al-Quran. Hampir kesemuanya menghafal Al-Quran. Mohon maaf, demikian. Tidak semuanya menghafal, tapi hampir kesemuanya menghafal Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah teman-teman, para ulama-ulama kita, beliau mengawali proses belajar, tahap-tahapan belajar adalah dengan menghafal. Awwalu masalikil ilmi hifdzul Quran. Pertama, menjajaki dunia keilmuan dengan menghafalkan Al-Quran. Banyak kalau kita lihat dari sejarah-sejarah para ulama seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i,
awal pertama kali belajar menghafal Quran dulu. Karena di sebagian makalah disebutkan hifdzul Quran miftahu jami'il ulum. Al-Quran yuftah, yaftah babal ulum. Jadi dengan Quran, dengan menghafal Al-Quran, ini bisa membuka pintu-pintu ilmu yang lain. Maka banyak dari para ulama itu yang mengawali pendidikan mengajinya dengan menghafal Al-Quran. Walaupun pas sampai sekarang teman-teman masih pro kontra di antara kita. Mana sih yang paling baik? Menghafal Quran terlebih dulu atau mengaji kitab terlebih dulu? Nah itu kan masih banyak yang pro kontra di antara kita. Pendidikan dari orang tua ulama-ulama di Indonesia pun berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat ada yang mengawali ngajinya dengan menghafal Quran dulu, ada yang mengawali ngajinya dengan mengaji kitab terlebih dulu. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti saya dengan Cak Ahmad, ini berbeda. Cak Ahmad kitab dulu baru Quran, saya kebalikannya. Quran dulu baru kitab. Tapi walaupun kita berbeda, alhamdulillah kemudian tetap bermuara di satu tujuan yang sama. Seringkali juga saya bahas mengenai hal ini. Kelebihan kalau kita hafal Quran terlebih dulu, selain tadi kita mengikuti kepada jejak para ulama, awwalu masalikal ilmi hifdzul Quran, itu adalah kita menghafal di waktu kecil. Seperti yang sudah teman-teman tahu semua, bahwa menghafal di waktu kecil seperti mengukir di batu. Nah seperti itu. Kalau kekurangannya, menghafal di waktu kecil itu repotnya ada dua biasanya. Sebenarnya kan proses menghafal itu tadi Cak Ahmad sudah matur bahwa orang kalau mau ngaji itu harus benar tajwidnya. Nah ini repotnya kalau menghafal pas waktu kecil, banyak kekurangan yang didapatkan itu adalah mereka belum belajar tajwid, sudah disuruh menghafal. Nah ini kekurangan yang menjadi kesalahan. Seharusnya kalau mau menghafal ya harus membenarkan tajwid terlebih dulu baru mau menghafal. Dan kekurangannya kalau menghafal di waktu kecil itu belum belajar ilmu-ilmu yang lain ya. Akhirnya nyuwun sewu. Kalau belum belajar ilmu yang lain kayak waqaf ibtida, tadi belum belajar ilmu tajwid secara detail ya kan. Kemudian banyak dari penghafal yang waktu kecil di Indonesia menghafal tapi belum bisa fikih sama sekali. Sehingga wudhu pun belum bisa benar loh ya. Bisa kayak cuma wudhu biasa. Secara detailnya mereka belum belajar fikihnya, sholatnya dan sebagainya. Maka saran kaulo ketika teman-teman ingin memilih jalur menghafal terlebih dulu atau nanti di sini sebagian ada guru-guru ya mendidik anak-anaknya untuk menghafal terlebih dulu, maka siapkan anak-anak ini bekal untuk menghafal terlebih dulu, setidaknya cukup untuk digunakan kesehariannya. Jadi fikihnya sudah siap, setidaknya sudah ngaji fasolatan, sudah ngaji safinatus sholat, wudhu sudah betul, sholat sudah betul, ilmu haid dasar sudah cukup, begitu. Siapkan demikian baru lepas untuk menghafal. Jadi mereka menghafal tapi juga tetap aman kesehariannya, ibadahnya juga aman. Tidak menghafal kemudian ternyata ilmu-ilmu yang wajibnya belum dia dapatkan. Karena kembali lagi menghafal itu adalah fardu kifayah. Sedangkan belajar ilmu-ilmu yang pokok tadi adalah fardu ain. Kelebihannya kalau misal kita jenjangnya kitab dulu. Jenjangnya kitab dulu baru kemudian menghafal. Kelebihan yang didapatkan adalah tentu menghafalnya akan lebih mudah. Dalam beberapa metode menghafal, ada beberapa orang itu cara menghafal itu macam-macam. Ada orang itu ngafalin dengan metode dibaca berulang kali dulu. Satu ayat dibaca 11 kali. Kalau sudah hafal, lanjut ke ayat selanjutnya. Begitu. Ada yang menghafal 11 kali, belum hafal ya 21 kali. Ambil bilangan yang ganjil, sampai hafal pokoknya. Satu ayat dibaca berulang kali, kemudian kalau sudah hafal pindah ke ayat selanjutnya. Kalau ayat selanjutnya sudah hafal, bawa ayat yang sebelumnya dengan ayat yang nomor 2, dibaca lagi 11 kali, kemudian lanjut ke ayat ketiga. Nanti kalau ayat ketiga sudah hafal, baca lagi dari ayat 1, 2, 3, 11 kali. Begitu ada metode menghafal demikian ada. Ada metode menghafal kalau kelebihannya sudah belajar kitab, dia sudah banyak kosakata bahasa Arab, membacanya begini,
kita baca Arabnya, kemudian baca artinya. Kita baca Arabnya dengan angan-angan tafsirnya, dengan lihat tafsirnya. Ini akan sangat-sangat memudahkan dalam menghafal dan mengambil wakaf juga ibtida. Itu adalah keutamaan. Kalau misal kita proses belajarnya, belajar kitab terlebih dulu, kemudian baru menghafal. Saya rasa semuanya baik, tergantung bagaimana kita menjalaninya, mau sungguh-sungguh atau tidak. Karena sejatinya ngaji itu, apapun panjenengan kalau ngaji di pondok, baik yang penting sungguh-sungguh ngajinya. Karena walaupun panjenengan menghafal, tapi kalau tidak sungguh-sungguh nggak jadi. Tidak akan berhasil, itu dia. Nah, kita lanjutkan dalam fadilah-fadilah menghafal, di antara lainnya adalah teman-teman mungkin sudah paham semua bahwa orang yang menghafal Al-Quran nanti di yaumul qiyamah bisa memberikan syafaat. Orang yang menghafal Al-Quran dapat tiket syafaat untuk keluarganya. Hafizul Quran yashfa' li sab'ina min ahli wajabat lahun nar. Dapat tiket bebas dari neraka untuk 70 keluarganya yang sudah dicap masuk neraka. Siapa yang nggak pingin dapat tiket ini? Tiket untuk bebas dari neraka bagi dirinya dan juga keluarganya. Itu juga termasuk fadilah keutamaan menghafal Quran yang perlu untuk kita ingat-ingat supaya semangatnya tetap ada dan terus tumbuh semangatnya. Selanjutnya, dalam satu hadis yang lain disebutkan, laukanal Quran fi ihabin mamasathunnar. Andaikan Quran ini ada di suatu wadah yang terbuat dari kulit, maka tidak akan terkena api, begitu. Dalam hadis ini disebutkan demikian, ditafsiri oleh para ulama, maknanya adalah bagaimana wadah saja ada Qur'annya tidak akan terkena api, apalagi hati yang diisi dengan Al-Quran, apalagi tubuh yang menghafalkan Al-Quran dan selalu membacanya, maka tidak akan terkena api neraka. Nah, ini dia, teman-teman perlu untuk mengingat-ingat fadilah-fadilah orang menghafal Quran supaya semangat menghafalnya. Namun perlu diimbangi. Dalam sebagian hadis yang lain disebutkan la yu'adzibullah qalban wa'al Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang isinya ada Qurannya. Di sana disebutkan hati yang diisi Quran ya berarti orang yang hafal Quran dan tentu mau mengamalkan isinya. Tidak termasuk dari hati yang isinya Quran adalah orang yang cuma menghafal lafadznya, tapi ternyata menyalahi aturan-aturan dalam Quran. Nah, ini supaya jadi rem juga buat kita. Misal sudah kadung terjun dalam dunia menghafal, bahwa keutamaan-keutamaan menghafal yang begitu banyak tadi adalah untuk orang-orang yang menghafal, berjuang menghafal 30 juz Al-Quran, terus dibaca, berusaha untuk mengamalkan. Saya nggak mau munafik ya, kita hidup zaman sekarang gampang banget maksiat. Maksud saya nyuwun sewu, ini kita kan hidup di era modernisasi, kita di era gampang cari informasi. Ini kayaknya kalau saya tanya teman-teman masih nonton drakor nggak? Kalau disuruh untuk pisah sama drakor bisa nggak? Kayaknya sulit kan? Masih ngefans sama BTS nggak? Oh enggak. Yang laki-laki enggak. Yang laki-laki itu apa nih? Yang laki-laki FF paling ya? Enggak. Yang laki-laki khusyuk ya? Yo, yang enggak juga. Mau ngomong itu takut. Gak usah anu lah. Kalau biasa kalau di FYP sekarang itu laki-laki sukanya tobrut. Bapak-bapaknya takut sama istri mungkin. Astagfirullahaladzim. Tobat brutal, ya. Tobat brutal, bener. Iya. Jangan negatif dulu, bener ini.
Alhamdulillah. Maksudnya saya begini, kita kalau diminta untuk tahu bagaimana keutamaan-keutamaan menghafal, tentu pingin begitu, pingin betul jadi penghafal. Maka proses yang harus kita lalui, teman-teman harus mulai beberapa step-step dalam menghafal. Tentu saya rasa tadi di awal saya sudah menyampaikan ada beberapa kekurangan. Anak-anak sekarang kalau mau menghafal mereka kekurangannya ada 2 tadi ya. Awalnya memang gak pengen tapi disuruh orang tuanya, dipaksa orang tuanya. Nyuwun sewu kayak Cak Ahmad tadi dipaksa mondok. Alhamdulillahnya kefutuh. Ternyata suka. Mondok, mau mondok, kemudian sampai selesai mondok. Tapi nyuwun sewu tidak semuanya kan begini. Ada beberapa santri yang memiliki cerita yang berbeda. Dipaksa, betul-betul terpaksa. Sehingga hatinya sulit untuk terbuka. Akhirnya ilmu-ilmu yang dia dapatkan di pondok pun juga susah masuk. Sama, Quran pun juga susah masuk. Karena awalnya tidak didasari dengan rasa cinta. Nah ini, maka teman-teman kalau semisal mau menghafal, yang harus ditata pertama adalah niat. Hatinya ditata dulu pertama. Karena nyuwun sewu, seterpaksa-terpaksanya kita harus terima kasih karena dipaksa. Anak sekarang ini kalau tidak dipaksa tidak akan bergerak. Harus dipaksa awalnya. Saya rasa teman-teman kalau di pondok tidak ada kewajiban untuk jamaah, tidak ada kewajiban untuk murojaah, tidak ada kewajiban untuk ngaji, tidak ada kewajiban untuk sekolah. Banyak kira-kira mungkin yang akan bolos. Tidak jamaah, tidak ada takziran, tidak ada jamaah, ya sudah, tidak ngaji, tidak sekolah, absen dan sebagainya. Karena tidak ada paksaan. Maka harus pertama kali itu hatinya yang dikondisikan kalau mau menghafal. Hatinya dibersihkan, hatinya dibikin suka sama Quran. Caranya gimana tuh? Suka sama Quran, minta sama Allah. Pertama. Dan juga lihat, siapa sih tokoh-tokoh Quran yang kira-kira teman-teman suka. Itu penting untuk menimbulkan rasa suka kita kepada Al-Quran. Ini penting supaya teman-teman nanti punya bekal kalau menghafal itu bisa ada yang nyemangatin gitu loh. Mohon maaf, orang menghafal itu semangatnya pasti naik turun, tidak cuma menghafal tok. Semua santri yang mondok naik turun semangat itu. Sekarang semangat, besok tiba-tiba langsung males. Besoknya lagi semangat, males lagi. Begitu terus menerus. Maka yang bikin kita bisa tetap bertahan, tetap rajin, ya kita sendiri. Yang nyemangatin diri kita sendiri. Bisa dengan berbagai cara. Saya juga sering menyampaikan hal ini. Bahwa kita setiap santri pasti punya penyakit. Pasti punya penyakit. Maksudnya penyakit itu bukan dalam arti penyakit secara zahir ya, bukan. Secara hati gitu. Bosen, terus tiba-tiba down semangatnya. Maka yang bisa menyembuhkan dokternya adalah diri kita sendiri. Sebanyak apapun quotes-quotes dari guru-guru kita, sebanyak apapun wejangan-wejangan yang kita dapatkan dari guru-guru kita tidak akan bisa terlaksana kalau kita tidak mau aksi. Nah, maka kita sendiri yang harus menyembuhkan. Contohnya nyuwun sewu. Biasanya kalau teman-teman di pondok males. Kalau saya sendiri sering menyampaikan hal ini begini. Saya dulu suka di pondok itu males, capek, akhirnya mau ngafalin nggak bisa masuk. Jenuh, menghafal tidak bisa masuk. Sampai sekali, deres juga nggak bisa masuk. Apalagi nambah. Apalagi deres yang lafaz-lafaz yang hafalan-hafalan yang sulit itu tidak bisa masuk. Akhirnya saya pilih untuk tidak deres. Saya pilih untuk tidak deres. Satu, biasanya saya lakukan hal-hal yang bisa menjernihkan pikiran. Biasanya kalau saya dulu nyari teman-teman yang suka ngobrol, atau kalau saya dulu itu makan-makan, biasanya perempuan mungkin kayak gitu ya, yang banyak. Kalau laki-laki biasanya apa? Kalau dulu saya ketika proses menghafal Al-Quran di Tegal itu, kalau lagi sumpek pikiran itu biasanya ngopi satu ya. Yang kedua itu malah masuk WC
masuk WC, mbuh nanti keluar isinya atau enggak, yang penting dodok. Ya, yang penting dodok, keluar atau enggak, nanti keluar-keluar plong biasanya kayak gitu saya itu. Atau yang lain. Nah ini boleh dicontoh teman-teman. Barangkali juga termasuk teman-teman yang obatnya adalah masuk WC untuk supaya menjernihkan pikiran, silakan. Barangkali cocokkan begitu. Soalnya sering, justru malah perkara itu enggak ditemukan ketika biasa, tapi pas masuk WC itu biasanya fokus, nonton loh. Leres gak? Loh iya. Tapi jangan sampai di WC mikir-mikir hafalan Qur'annya ya. Repot juga nanti ini. Kemudian kita sendiri yang mengatur diri kita, pertama step-step menghafal tadi ya. Jadi kita harus betul-betul suka dulu sama Quran. Setelah itu teman-teman perlu untuk punya jadwal yang tetap untuk ngaji. Aghla ma yamlikuhu talibul ilmi al-waktu. Yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang pencari ilmu adalah waktu. Maka bagi setiap pencari ilmu, apalagi di sini nyuwun sewu tadi saya sudah ngobrol bahwa di sini tuh full sekali jadwalnya. Apalagi bagi penghafal Al-Qur'an. Jadi ada formalnya, pagi ba'da subuh Quran, kemudian ba'da subuh ziyadah, kemudian jam 7 mulai sekolah sampai zuhur. Setelah itu nanti free ba'da zuhri sampai asar. Asar. Terus maghrib murojaah. Habis asar ada bandongan. Habis itu ada bandongan. Kemudian ba'da maghrib ada sorogan. Ba'da maghrib sorogan. Habis antara jeda isya ke diniyah itu ada murojaah. Ya, itu diisi dengan murojaah. Iya, biasa. Kemudian baru diniyah malam jam berapa nih Kuning? Jam 9, jam 8 sampai jam 10. Oh Masya Allah. Ini Saking padatnya waktu tidak ada celah untuk meratapi masa lalu. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillahnya anak-anaknya luar biasa. alhamdulillahnya. Semoga semua dimudahkan oleh Allah dalam mencari ilmu. Amin, amin. Amin, amin. Itu yang nomor 2. Senjata kita dalam menghafal adalah berdoa, teman-teman. Harus. Kita tuh selain menghafal ngaji, jangan sampai lupa yang namanya doa sama Allah supaya dimudahkan dalam menghafal. Bahkan kalau di pondok pulau, di pondok saya di Lirboyo, di Mbah Yai Maftuh, itu beliau juga menganjurkan ada sholat sunnah. Sholat sunnat qadha'il hajat li taisiril hifzi. Ada. Dan memang dalam beberapa kitab para ulama menganjurkan demikian. Orang menghafal, kalau Umi Azah, dawuhnya begini, kalau Uminya Cak Ahmad, ibu mertua kaula, Umi Azah, beliau itu mendawuhkan begini. Salah satu yang harus didawamkan, dilakukan oleh seorang santri yang menghafal adalah mau bangun malam. Walau rakaatain. Karena beliau dawuh termasuk salah satu faidah dari sholat witir, itu juga mempermudah hafalan. Jadi bagi teman-teman yang menghafal, kalau memang sedang berjuang mencari ilmu, jangan sampai tinggalkan sholat malam. Sama sempatkan juga sholat sunnah. Sholat sunnah liqadha'il hajat, nanti setelah itu berdoa betul, minta sama Allah supaya dimudahkan dalam menghafal. Man admana qara'al bab yushaku ayyuftahalahu. Kalau orang itu ngetuk pintu terus-terusan, mesti buka sama Allah. Jadi bekal kita menghadapi tantangan menghafal adalah doa. Harus betul-betul doa. Jangan sampai mengetuk suaminya orang ya. Iya, Jangan ini nggak boleh. Biasanya suaminya orang bahaya itu. Ini nggak boleh kalau itu teman-teman. Itu isunya Cak Ahmad ya. Itunya. Itu ya. Jadi setelah kemudian kita atur waktu yang betul, kita punya jam-jam menghafal, jangan suka-suka menunda. Kalau lagi waktunya menghafal silahkan gunakan waktu dengan baik, jangan suka-suka menunda. Karena dengan menunda tidak akan tuntas pekerjaan kita. Setelah itu kita lanjutkan dengan berdoa. Dan setelah itu dalam proses menghafal juga yang perlu untuk kita ketahui adalah
punya circle yang baik. Ini penting banget kalau menghafal. Apalagi kita punya teman yang untuk dijadikan balapan. Motivasi nih, kayak nyun sewu, saya dulu di pondok itu punya teman yang saya jadikan acuan. Dia kalau misal ziyadah satu kaca, saya juga minimal harus satu kaca. Kalau dia ziyadah satu lembar, saya harus minimal satu lembar. Kok dia selembar, saya sekaca. Rasanya kayak panas. Kok bisa saya kalah sama dia? Ini bagus sekali loh. Ini bagus sekali dalam proses belajar. Bahwa kita punya teman untuk dijadikan musabaqah. Sehingga memicu semangat kita supaya terus membara. Temanku nyun sewu. Di dalam pondok Quran ada beberapa tips yang saya dapatkan. Ada tips dari teman kaula itu, kalau dia malas menghafal, kalau dia lagi malas deres, dia nyari orang yang deres. Terus nongkrong di pinggirnya, bilang, Mbak deres yang keras, biar saya, setidaknya kalau saya nggak baca, saya dengar apa yang kamu baca. Ini juga pintar untuk dia supaya ngakalin biar waktunya tidak terbuang sia-sia. Dia kan deres, tapi akhirnya dia mendengarkan temannya deres, dapat fadilah. Ada lagi yang lainnya adalah semisal saling berburu hafalannya. Jadi semisal ada teman untuk musabaqah dalam menghafal, itu betul-betul cepet banget menghafalnya. Nyun sewu di pondok juga ada yang karena dia punya teman demikian, menghafalnya cepet-cepetan. Dan hampir selalu terlihat sregep. Karena gimana? Dia satunya lihat deres, satunya lagi malas. Akhirnya kok dia sregep? Saya masa malas-malesan. Aku harus sregep juga. Giliran yang satunya males, lihat teman satunya lagi sregep. Begitu juga. Tertransfer semangat. Jadi saling mentransfer semangat. Ini penting loh teman-teman, untuk punya circle yang baik. Jadi teman-teman kalau di pondok harus cari teman yang demikian. Mana teman-teman yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai panutan. Kalau nyari motivator tuh jangan jauh-jauh. Nyari motivator tuh yang dekat-dekat, yang kira-kira bisa kita lihat setiap hari. Kalau nyari orang-orang yang mau menyemangati kita, jangan yang jauh-jauh. Jangan yang di rumah juga, apalagi yang di HP. Jangan. Kalau nyari orang yang nyemangatin cukup lihat sekitar kita. Karena yang sekitar kita tentu akan kita lihat setiap hari. Itu penting juga. Dan kemudian kita dalam menghafal perlu untuk memperhatikan waktu. Waktu menghafal. Karena dari keberkahan waktu menghafal akan sangat berdampak pada kualitas hafalan yang sedang kita upayakan. Nyun sewu, waktu-waktu yang menghafal itu ada di qabla subhi. Itu waktu-waktu yang masih fresh, otak pikiran belum ada kecampur dengan macam-macam. Maksimalkan waktu itu untuk menghafal. Ada waktu setelah maghrib dan isya. Nyun sewu nih di sini maghrib dan isya antara keduanya jadwalnya nopo? Kalau bagi yang penghafal itu untuk tadarus. Untuk tadarus. Nah ini sudah pas. Ya. Kalau untuk yang non hafid, non hufat itu ada sorogan. Ada sorogan. Ya kan? Itu sudah pas waktunya, waktu-waktu yang baik untuk menghafal. Ini penting sekali karena dengan waktu-waktu yang baik untuk menghafal ini memang sangat berdampak pada hafalan yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir teman-teman kalau menghafal Qur'annya satu aja. Jangan gonta-ganti Qur'an. Karena Qur'an satu itu juga memudahkan kita untuk menghafal. Kita bisa sampai hafal letak-letak lafadznya, letak-letak ayatnya. Ini ayat-ayat yang ini. Kemudian dengan menghafal itu kita juga perlu untuk kemudian mencatat kira-kira ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang mirip-mirip supaya hafalannya melekat. Ini tips dari saya dalam menghafal. Kiranya waktu sudah menunjukkan pukul 4:04. Saya rasa nanti tidak akan cukup waktunya kalau saya lanjutkan. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya alihkan kepada Ning, monggo untuk memimpin tanya jawab. Syukron kasiron. Aplausnya dulu dong. Luar biasa sekali ya insight-nya kita dapatkan dari pemateri kita ini. Masya Allah. Ini
udah mulai galau ya? Sudah mulai galau. Sebentar, yang dari Jakarta mana? Suaranya yang dari Jakarta mana? Ah, nggak denger. Suaranya yang dari Jakarta mana? Yang dari Bekasi? Yang dari Bandung? Indramayu? Kok kayaknya teriaknya hanya di sebelah sana sama sebelah sini. Yang dari Kota Banjar? Saya penasaran ini cowok-cowok dari mana sih? Diem aja dari tadi. Dari mana Mas? Yang dari Kota Cilacap? Saya. Gandrung ya, Gandrung Sidareja wa akhwatuha. Terima kasih. Ini saya buka 3 penanya dulu nanti karena ya mungkin udah belum ada sholat juga ya. 3 penanya, monggo yang mau bertanya silakan keluarkan unek-uneknya, angkat tangannya, jangan lupa sebutkan nama, kemudian domisilinya dan dari lembaga mana saja. Monggo, ini ada yang nggak sabar ini. Monggo kan, silakan boleh maju. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya masih semangat? Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Masya Allah, takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas? Perkenalkan, Gus, nih. Saya dari Ciamis. Asal saya atau nama saya ialah Muhammad Aziz Bajari. Muhammad Aziz Bajari. Iya. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Jawa, tapi sedikit-sedikit saya bisa bahasa semut. Tos biasa Askali bahasa makali. Jawa, Ah, bahasa itu dia. Sunda, mangga. Terus saya asal dari Pondok Pesantren Fatur Rahman Binangun Kota Banjar. Ada yang dari pesantren Fatur Rahman tidak? Wah, simang itu tuh ayat di Tasik gitu Pak Bu. Ayat di Tasik itu. Teu aya. Allah gitu. Terus yang saya mau tanyakan yaitu mengenai mendidik dengan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Berbicara mengenai mendidik, saya teringat satu makalah dari Ning Saila yaitu berdayalah kalian para wanita apa nama sih? Ya lupa ini ya. Oh seperti ini. Berdayalah kalian hai kaum wanita, jadilah terdidik sebelum mendidik. Nah seperti itu. Terus judul yang kita angkat yaitu mendidik dengan membaca dan menghafal Al-Quran di era erupsi 4. Maaf disrupsi. Oh, disrupsi. 4.0. Iya. Grogi. Silakan dilanjutkan Mas. Terus alhamdulillah saya selaku pribadi bersyukur atas ilmu yang telah Gus dan Ning sampaikan, menambahkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Berbicara mengenai cinta, cinta bukan untuk sempurna tapi untuk saling menyempur. Asik. Lanjut untuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bisa diambil dari hikmah dari mempelajari Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu ada atau kebanyakan seseorang menghafal Al-Quran akan tetapi ia tidak mengetahui isi atau makna dari yang dia hafalkan seperti itu. Seperti itu bukan?
ya seperti itu terjadi di kaum atau penghafal Al-Quran seperti itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu mengenai toh kita sudah menghafal Al-Quran akan tetapi Al-Quran tersebut tidak mengubah kepada pola pikir atau kehidupan kita. Seperti itu kiranya. Ya kurang lebih seperti itu. Ngapunten ya Gus Ning. Sebelumnya atau ya seperti itulah. Ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Mas Aziz atas pertanyaannya. Kemudian langsung aja di situ Mas. Langsung nopo pripun niki Ning? Langsung mawon untuk penanya yang ini udah 2 berarti kurang 1 lagi ya? Udah diborong sama Mas Aziz nih. Ya, mboten napa-napa tiga. Mboten napa-napa niki ning salah ngersakaken 2 orang lagi tidak apa-apa. Monggo. Ya itu. Punten Mbak yang pakai baju hitam, kerudung hitam. Mic-nya maju mawon, maju mawon. Maju saja. Dari tepuk tanya. Nah, namanya siapa Mbak? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatus Zahro, perwakilan dari Khotimat Juz Amma. Izin bertanya nih dan Gus, sebelumnya tadi berbicara tentang sebuah sanad. Nah, sanad itu kan memang penting. Nah, kulo niku pernah menjumpai seorang guru atau ustazah di sebuah TPQ atau diniyah. Niku dia pernah cerita, kita itu belum pernah belajar kitab ini, tapi kok kita sudah dipercaya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya gitu. Kita sudah dipercaya seperti itu. Alhasil kita ini belajar otodidak ataupun malah searching Google. Nah, seperti itu. Niku kepripun lak kadus niku ning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi Mbak siapa? Anisatus Zahro. Anisatus Zahro. Terima kasih Mbak Anisatus Zahro atas pertanyaannya. Kemudian satu lagi. Ulang lagi. 1, 2, 3. Biar adil ya. Ini dari dulu ada yang mau tanya. Jadi saya juga iri, nanti saya juga mau tanya gini nggih. Enten Duria tangkat kula nggih. Kula nggih nyuwun nggih, katanya nggih. Monggo dari Ning Uli monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Rifaatul Millah. Yang mau saya tanyakan terkait tema adalah bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran tapi pada usia anak-anak yaitu bagaimana caranya gitu, semulai dari 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya itu kan susah untuk diajarkan secara konkret ya, secara teori. Nah itu tips dari Ning dan Gus. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pribadi ini nih, putranya beliau 3, cowok semua rendetan. Jadi 1 tahun kurang, 1 tahun setengah, sama 3 tahun. Beri aplaus. Monggo
kepada pemateri kita berdua untuk menanggapi 3 pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Monggo dari Ning Sela dulu apa Cak Aman? Kalau menjawab sedikit-sedikit mungkin Cak Aman juga menjawab juga sama. Menjawab yang pertama tadi dari yang Mas siapa tadi itu ya yang di sini Aziz. ya Mas Aziz. Bagaimana fenomena banyak orang yang menghafal sekarang tapi tidak paham artinya, begitu. Ya memang saya juga kalau dikatakan masuk ke dalam apa yang diucapkan Mas Aziz, saya juga masih sama. Masih hanya menghafal lafadznya saja tapi belum paham sepenuhnya bagaimana artinya. Namun hal ini tidak mengurangi kemuliaan menghafal. Tidak mengurangi kemuliaan menghafal. Karena menghafal Al-Quran itu begini. Kalau sesuatu dibandingkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan Allah, jadi lemah semua, jadi hina semua. Kita ini menghafal kalamullah dan menghafalkan sesuatu yang nisbatnya kepada Allah, maka pasti mulia. Itu yang awal, pertama yang mau saya jawab. Tidak menurunkan keutamaan menghafal, walaupun kita belum paham artinya. Yang kedua, yang saya sering kali mendengarkan cerita ini dan membaca dalam beberapa kitab bahwa Syekh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah bercerita bahwa beliau itu pernah berjumpa dengan Allah dalam tidurnya, lalu bertanya, dengan apa Allah aku bisa mendekatkan diri kepadamu? Dijawab oleh Allah, bikalami, dengan kalamku, dengan Al-Quran. Lalu beliau nanya lagi, bifahmin am bighairi fahmin, dengan paham atau dengan tidak paham, kedua-duanya. Namun hal ini teman-teman sebagai semangat kita, sebagai pengayem-ayem kita, misal nih kita belum bisa mengetahui artinya secara keseluruhan, bukan berarti membuat kita menyepelekan untuk tidak lanjut memahami artinya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi hal ini jangan membuat kecil hati, tapi justru malah harus menjadikan semangat untuk ngaji, semangat untuk memperdalam bagaimana isi dari Al-Quran. Karena nyuwun sewu tadi banyak fenomena penghafal Quran di Indonesia, hafal Quran, lanyah Quran, gak bisa wudhu betul, gak bisa sholat betul. Ya banyak wudhunya itu wudhunya ndak benar, banyak sekali. Nyuwun sewu menghafal Quran, hafal betul, tapi haliyahnya masih belum bisa disematkan predikat hafidhatul Quran, itu masih belum bisa. Nah seharusnya kalau kita sebagai penghafal, ini bisa menjadi rem kita. Kalau kita mau macem-macem, kita mau aneh-aneh, nggak pantas orang hafal Quran begini. Nah ini ada remnya akhirnya. Jadi nah, kita ini. yang harus mengerem diri kita sendiri ya. Betul. Nah itu. Jadi jangan sampai dijadikan sebagai senjata. Kemudian akhirnya gak apa-apa kok menghafal Quran, gak paham artinya juga gak apa-apa, tetap mulia. Jangan begitu. Tapi kalau menghafal Quran walaupun masih belum paham artinya tetap mulia. Cuman kalau kita bisa dan harus berusaha paham artinya supaya tetap bisa masuk dalam hadis Nabi, la yu'adzibullahu qalban wa al Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang isinya ada Qurannya. Begitu. Jadi ayo tetap semangat ngaji buat para penghafal, semangat ngaji isinya, semangat mengamalkan isinya. Masya Allah luar biasa sekali. Mas Aziz bagaimana kalau dari Ning Sela? Kemudian punten dari Gus Ahmad. Lanjut pada pertanyaan kedua dari Mas Aziz tadi, yang mana beliau mengatakan menghafalkan Al-Quran tapi tidak bisa mempengaruhi pola kehidupan kita. Pada dasarnya salah satu kewajiban seorang muslim di antara membaca Al-Quran dengan baik, yakni mengimplementasi Al-Quran dalam kehidupan atau akhlak sehari-hari. At-takhalluq bi akhlaqil Quran, ya. Kalau dalam hadis yang yaitu, jadi at-takhalluq bi akhlaqil Quran, yakni kita
dalam kehidupan sehari-hari kita ini sudah ada, Al-Quran itu sebagai petunjuk loh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu petunjuk untuk garis kehidupan seorang manusia. Alias manusia kalau galau, Al-Quran solusinya. Manusia kalau bingung bagaimana cara adab yang baik, Al-Quran solusinya. Itu seharusnya semacam itu. Maka bisa jadi implementasi Al-Quran dalam pola kehidupan sehari-hari ya karena apa? Karena dari awal dia tidak paham makna Al-Quran. Makanya salah satu pula kewajiban atau anjuran seorang muslim terhadap Al-Quran adalah kitabun anzalnau ilaika liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Yakni seorang muslim ketika dia belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dianjurkan untuk mentadaburi, mengangan-angani maknanya, memahami maknanya, tafsirnya. Tujuannya supaya apa? Bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam berbuat baik itu juga kita harus memulai dari yang awalnya canggung. Contoh gini, ketika dulu sebelum mondok kita sama orang tua salimannya gini atau salimannya biasa kayak gini. Namun untuk memulai perkara yang baik karena kita sudah mondok, maka awal-awal agak canggung. Awal-awal yang semula salimannya gini agak canggung gini, ya. Ya maka dalam berbuat baik sama semacam itu. Mungkin awal-awal agak canggung kita berbuat baik, tapi ya nanti lama-lama akan terbiasa. Gitu. Contoh di dalam Al-Quran disebutkan kalau kita dalam mempelajari ilmu atau bagaimana kita harus memiliki sifat tawadhu, ya. Sifat tawadhu di segala aspek, jalan nunduk-nunduk dan lain sebagainya di dalam Al-Quran. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, ya. Aisa arfa'u fahmal Qur'ani anil mutakabbirin. Itu adalah upaya Al-Quran mewajibkan kita ketika kita mempelajari ilmu maka harus memiliki sifat andab asor atau sifat tawaddu. Ya awal-awal yang kita jalannya petanteng-petenteng, kita dirubah jalannya agak tenang, agak landai. Ya awal-awal akan digojloki sama teman-temannya. Kamu kok jalannya kayak gitu, sok-sokan, sok-sok alim, enggak masalah. Karena kita berusaha untuk merubah diri sendiri. Memang awalnya canggung, maka inilah jadi untuk merubah kehidupan atau pengaruh terhadap pola hidup kita dengan Al-Quran, dengan cara kita memahami dulu Al-Quran itu sendiri. Ya, Mas Aziz. Masalah sanad ya, masalah sanad, oke. Saya pernah pertanyaan yang disampaikan oleh para masyayikh Lirboyo. Alumni bertanya, bagaimana kita membaca kitab yang belum pernah kita kaji? Bagaimana soal masalah sanad? Bagaimana soal masalah sanad? Contoh saya belum pernah ngaji yang namanya kitab, terutama bukan hadis ya, bukan kitab hadis loh ya. Saya belum pernah membaca kitab Usfuriyah contoh. Ya, belum pernah ngaji Usfuriyah. Terus atau kitab Ibnu Aqil contoh gitu ya. Saya belum pernah baca Ibnu Aqil. Saya boleh nggak mengajarkan Ibnu Aqil kepada bahan saya, kepada anak didik saya? Kata Masyayikh Lirboyo, beliau mengatakan selama kamu pernah membaca kitab selama kamu bisa membaca kitab utawi ikiku, pernah mempelajari utawi ikiku, kamu monggo boleh untuk membaca kitab yang kamu inginkan. Yang penting bukan hadis ya, yang bukan hadis itu. Itu beliau mengungkapkan semacam itu. Yang terakhir bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada anak-anak kecil kepada Al-Quran. Ada yang pernah saya pelajari, kalau saya pribadi nyuwun sewu, yang saya alami dulu ketika menghafal itu saya tidak merasa ada tekanan, tapi bukan berarti saya suka gitu. Tapi tidak pernah ada tekanan untuk menghafal karena umi kauloniku rutin.
selalu terus menerus sounding kepada anak-anak dari mulai kecil. Nanti sekolah sampai kelas 6. Setelah kelas 6 menghafal kayak Umi. Umi setiap hari membaca Quran. Umi niku sering setiap kalau niku sampai sudah sering kali dengar demikian sampai terdoktrin sendiri. Jadi ketika lulus SD, kemudian waktunya kulo untuk menghafal, tidak ada paksaan waktu itu. Karena Umi saking seringnya memberitahu dengan secara halus, boten enten paksa, ya cuma ngasih tahu mawon, ngoten. Dan yang pernah saya jumpai, kalau nyuwun sewu, kalau di Lirboyo belum ada anak-anak, belum lazim anak-anak itu menghafal dari mulai SD, boten, jarang. Ada satu mawon yang berhasil itu putrinya Gus Adib. Gus Adib, Adibullah bin Bahyai Anwar Mansur itu kelas 6 SD lulus hafidh 30 juz mutkin. Masya Allah. Niku plus sekolah dinia. Niku baru niku. Kalau yang lain mboten standar mawon menghafalnya setelah lulus SD ngonten. Jadi jenjang ngajinya ketika SD ya baca Quran bin Nadhar, ya Iqra ngonten niku sami. Cuma seperti sudah biasa nggih, karena kalau Iqra kan kita tetap disuruh, tetap nyuruh, lek Umi niku tetap maksa, tetap nyuruh, tetap oprak-oprak, tetap lek niku. Cuman yang kula nggumun, kula niku kalih Cak Ahmad nate sowan ten gene BUQ. Ustaz Musyakil Quran Betengan pernah kula bertanya kepada Gus Muham, kalih Cak Ahmad niku tanya, pripun caranya mendidik anak-anak ini kok di BUQ kelas 5 SD niku 27 hafalannya. Kelas 4 SD sudah hafalannya 25, 20. Anak-anak kok masih SD kok hafalannya sudah banyak-banyak. Jadi lulus SD niku hampir semua di BUQ dan sekitarnya hafidh. Anak-anak yang duriahnya dan pondok-pondok sekitarnya niku. Kalau niku sampai ngomong, niki caranya pripun didik ngenten niki. Anak-anak niku dipaksa mboten. Dawuh beliau, privilege yang kami dapatkan itu adalah lingkungan. Lingkungannya semua anak-anak seusia itu menghafal. Semua anak-anak usia itu menghafal. Jadi Sehingga lingkungan anak-anak yang sangat lain berpengaruh nih. Lingkungan sangat berpengaruh. Semua anak-anak usia kelas 1 SD ini pun menghafal semua, sehingga dawuh beliau, kami yang hidup di sini kalau ditanya nggak pernah merasa terbebani. Karena seperti sudah kodrat kehidupan ngoten loh. Kayak sudah, oh kamu waktunya SD, kamu waktunya masuk TK, kamu waktunya masuk SD, kamu waktunya masuk SMP gitu. Di sana waktunya masuk SD, waktunya juz 1 semisal. Jadi kayak sudah seperti menjalani kehidupan pada normalnya karena lingkungannya demikian. Lah ini yang perlu kita ciptakan di keluarga kita. Iya, harus. Masalahnya kan kita baru merintis kan nggih. Niki yang perlu kita ciptakan di keluarga kita. Bagaimana menciptakan lingkungan yang demikian. Harus dari fitrah awal nih. Seperti Imam Ghazali yang mengatakan, innal aulad amanatun minallah ilaikum wa qalbuhu at-tahiru jauharatun nafisatun khaliyatun min kulli naqsin wa suratin wa huwa qabilun ila ma nukisha wa ma'ilun ila ma yumalu bihi ilaihi. Artinya Imam Ghazali mengatakan anak itu hatinya itu suci lembut, bersih, sepi dari coretan maupun gambaran. Maka bagaimana tergantung kita mengarahkan, bagaimana kita mendoktrin, menciptakan atmosfer supaya dia ini mau yang namanya ngaji, mau yang namanya condong kepada Al-Quran. Jadi tiap hari anak disonding semacam itu. Ya, maka ada sebuah makalah yang dalam Al-Quran, kullu mri'im bima kasabarahin. Seseorang akan terikat dengan kebiasaan yang dia lakukan. Kalau memang dari kecil biasa didengerin TikTok, ya besar dia jadi artis TikTok. JJ dulu, iya JJ dulu. Zaman sekarang Gus. Jedak-jeduk. Iya, nonton. Jadi kalau kebiasaan dari kecil, atmosfernya itu berupa deres,
selalu diconding dengan ulama atau didoktrin kayak tadi, maka insya Allah anak ma'ilun ilama yumalu bihi ilaihi, akan condong terhadap kebiasaan yang dicondonginya. Nggih, kalau yang kaulo rasakan sendiri, umi kulo sendiri niku enggak mboten nate untuk bolak-balik. Anak-anak niku ketika sama umi sampun sekaligus langsung paham, oh berarti kalau perjalanan sama umi mesti deres. Jadi kayak sudah tertanam. sudah ada settingannya gitu. Enggak pakai nopo, enggak pakai Diperintah. nggih. nggak pakai Oh berarti deres, ya sudah. Berarti yang pertama adalah ciptakan lingkungan terdahulu ngene iki. Ciptakan lingkungan terdahulu. Nah niki yang paling berat untuk tugas para emak-emak niki yang paling berat menurut kaulo. Kaulo sendiri juga sama masih mengusahakan demikian. Bagaimana menciptakan atmosfer Quran, lingkungan Quran di keluarga kita sendiri. Supaya anak-anak niki suka sama Quran niku bukan karena paksaan, karena mereka terbiasa melihat Quran di sekitarnya. Alhamdulillah ya. Ini sangat memuaskan sekali ya. Kebetulan tadi saya ini nih saya sepertinya Ma'rifah deh. Saya tadi mau tanya bagaimana pola asuhnya Umi Hana. Sampai putra-putranya itu tanpa paksaan gitu kelihatannya ya saya kan ya lihatnya di Instagram gitu ya kan. Efek era disrupsi ya kan. Jadi alhamdulillah sudah dijawab secara langsung sama beliau. Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih atas apresiasinya. Sebelumnya kita closing statement dulu dari yang pertama. Oh ini, nyuwun ngapunten Neng. Ini Ning Sila dan Cak Ahmad, ini beliau baru saja belum ada 40 hari kuntur dari haji, pulang dari haji. Yang katanya kalau belum ada 40 hari kan masih ketempelan malaikat. Niki nyuwun barokah doaipun. Mohon minta doanya biar tambah lebih istiqomah lagi. Enten mau. Oh nggih, derek nggih. Ya, pasti nggih. Hentikannya mangkirian nggih. Sabar ya. Ulang pengen nyuwun banget barokah doane. Nah, kita closing statement dulu dimulai dari Cak Ahmad, kemudian Ning Stella, dilanjut dari moderator. Monggo. Sebelum closing statement, mungkin saya pertama-tama mau mengucapkan mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan haliyah maqoliyah yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, terima kasih banyak atas segala partisipasinya semua pihak yang terkait atas penghormatannya yang luar biasa, terutama terhadap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhar. Kami aturkan jazakumullahu khairal ahsanal jaza. Yang terakhir, mungkin ini yang perlu diperhatikan pula bagi dua elemen, yakni elemen murid sama guru. Yang mana dua elemen ini ketika dalam proses belajar mengajar harus memiliki cinta satu sama lain. Murid harus mencintai guru, guru harus mencintai murid. Ya, karena dengan ini insya Allah transfer ilmu akan berjalan dengan lancar. Kenapa harus mencintai satu sama lain? Li'annal hubba la yabqa min tarfin wahid. Karena cinta dari satu arah adalah sebuah kesengsaraan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Baik, kaulo juga ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal hingga akhir bila banyak kesalahan dari kaulo dan matur suwun atas semua penghormatan yang disiapkan oleh Pondok Pesantren Al-Azhar, keluarga besar PP Al-Azhar. Closing statement dari kaulo, teman-teman penghafal Al-Quran, ingatlah satu makalah, qalilun qarra khairun min katsirin farra. Dikit tapi lancar tentu lebih baik daripada banyak tapi tidak lancar. Namun yang lebih baik katsirun qarra khairun min qalilin farra. Yang paling baik ya banyak tapi lancar. Semoga teman-teman semua diberikan semangat untuk deres. Satu lagi,
di tengah gempuran kaum-kaum malesan dan rebahan, tetaplah menjadi santri yang memilih deres untuk lancarkan hafalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian dari saya mencari trik-trik untuk mengontrol mood kita dalam menghafal Al-Quran itu sangat penting. Karena yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri. Kemudian carilah motivator terdekat agar mudah untuk ditiru. Jangan lupa cintai apa yang akan kamu hadapi. Karena jika kita tidak hidup dengan apa-apa yang kita cintai, akan semakin rumit. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah dan Rasul agar dimudahkan segala urusan kita. Terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk pemateri kita yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa ini. Saya juga mengapresiasi kepada seluruh audien yang telah hadir dan menyimak dengan seksama dan antusias pada acara ini. Sebelumnya saya mau bikin pantun. Belum. Ikut seminar di Citangkolo. Ini kota Banjar tapi lebih seringnya disebut Citangkolo seperti itu. Oh, diulang lagi ya. Ikut seminar di Citangkolo. Bertemu Ji Ahmad dan Gisela. Terus sebetulnya? Betul ya? Kok cakepnya kayak kurang gitu. Salam undur dari Kapula. Gimana ini? Selak sore tapi udah enggak apa-apa ya. Sampai jumpa dan sayonara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta doa barokah haji sebelum doa penutup. Kemudian setelah doa haji, kemudian doa penutup, baru foto bersama Duria dan foto bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan bihi wa rabbuna wa tarda. Hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna. Mil'u samawati wa mil ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilainal imana wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaika rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik fi hadzal ma'had waj'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan. Wa man sakana fi hadzal ma'hadi min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ballighna ilal Makkah wal Madinah bi adai nusukina wa ziyarati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran wala usran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubashshiru qulubana wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا وردنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC untuk menutup doa dengan doa. Terima kasih.